Ya, apa kabar hari ini semuanya? Halo adik-adik semuanya. Belum bangun nih kayaknya nih Kak. Liburan Kak, udah libur Kak. Oh, udah libur. Harus Udah ya? semangat. Udah terima raport ya? Sudah, bagus semua ya Bagus pastinya semua? ya. Ya, good ya. Nggak ada yang merah ya? Good. Tapi merah pemanis Kak. Kalau merah itu warna Natal loh Kak. Iya. Iya. Warna yang penuh sukacita ya. Warna. Tapi kalau di rapot Jangan. 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 Iya. Oke, baik. Kita akan memasuki perayaan Natal ya. Ya, Ornamen-ornamen sudah meriah sekali. Sudah meriah. Iya. Ada sukacita ya di hati kita Amin. semua. Amin. Semua adik-adik juga begitu ya. Jangan cemberut. Kelihatan loh cemberut sekalipun pakai masker kelihatan. Ayo. Oke Kak. Teks atasnya kok nggak muncul ya? Lagu pertamanya Karena Kasihnya Besar. Kita akan angkat satu pujian Karena Kasihnya Besar. Karena kasihnya besar, kepada dunia ini diberikanlah putranya. Juru selamat Yesus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, ku Yesus. Adik-adik nyanyi dong. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya, amin. Terdengar nyanyian surga, pada malam di Efrata, gembala berjagalah, segera datang untuk menyembahnya. ayo kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, ku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, ku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kembali Tuhan telah mengumpulkan kami untuk datang beribadah, untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Tuhan, karena begitu besar Engkau Tuhan, datang ke dunia untuk menyelamatkan
kami orang-orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih-Mu Yesus, kami mau membalas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, Kau percepat langkahnya sertai tibakan di sini dengan selamat. Tuhan, kami mau menyerahkan Yesus kebaktian ibadah hari ini. Engkau yang mengurapi kami satu persatu. Kami tahu Tuhan hadir di pagi hari ini di sini. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Jangan duduk dulu, Kak. Oh, jangan duduk dulu. Ini lagunya ini meriah sekali, Oh, jadi nggak meriah. boleh duduk ini. Oke. Tepuk tangan ya, Kak. Harus tepuk tangan. Coba Iya. dulu tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya kenceng, Kak. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Kenceng lagi. Oke. Kita angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami. Tepuk tangannya harus kenceng. Dia penuh lahir untuk semangat. kami. Yeay. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia bangkit, dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Kurang Dia kencang. bangkit bagi kami semua. Dia Raja di atas segala Bersama-sama. raja. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Ya Yesus, dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. dia itu firman Allah. Semua nyanyi kencang. Jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami. Sang Penebus Juru Sang Penebus. Selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Satu kali. Sang penebus juru selamat dunia. Ya. Masih semangat ya? Masih semangat dong, ya? Kak. Udah nggak ngantuk ya? Oke, Kak. Lagu berikutnya apa, Kak? Apa sih, Kak, judulnya? Oke. In Excelsis. In Excelsis Studio. In Excelsis. Ketahu. Juga belum duduk dulu. Belum Belum duduk duduk. dulu. Masih semangat. Dengarlah di padang sunyi lagu pujian merdu, bergemalah di angkasa watak keselamatan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua,
nama penebus. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Oke, boleh duduk. Silakan duduk. Saking semangatnya Kak Louis sampai batuk-batuk. Natal Kak harus semangat. Iya, harus Tuhan semangat. sudah datang, ya kan? Betul. Jadi merayakan Natal itu satu yang sangat penting, tapi kadang-kadang kita merayakan itu kayak kebiasaan gitu loh Kak. Jadi nggak ada maknanya. Harus bermakna ya Kak. Harus ya? bermakna. Harus, ya. Jadi siapa yang bisa kasih satu arti Natal yang paling penting itu apa? Bukan kado ya. Itu kado Present, itu Kak. ya, kado itu hanya pelengkap saja. Tapi arti Makan-makan, Natal yang Kak. sebenarnya menurut kalian apa? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Yes. Berdiri dulu. Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus lahir, boleh. Oke. Biasa pakai bahasa Inggris Kak. Oke. Lebih lancar. Jesus is born. Oke, good. Iya. Yes. Tapi itu 2000 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang kita Hari ini pun tetap Kak harus ada di hati kita. betul. Tuhan itu selalu lahir hadir. sekali Lahir. untuk selamanya. Selamanya. Iya. Pertanyaan berikutnya, sudahkah Yesus lahir di hati kalian? Siapa yang yakin Yesus sudah lahir di hati kalian masing-masing? Lah, nggak ada Kak. Oh no. No. Angkat tangan aja gampang kan? Nah, udah lahir Kak, semua udah bilang. Sudah ya. Sudah. Baik. Kalau gitu kita akan angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam firman. Bagi Dia kemuliaan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi
semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, anak-anak semua menyanyikan. Anak-anak semua menyanyikan. Bagi Dia sekali lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena Engkau sudah mati, sudah membayar segala dosa kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Ini semua adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan menyerahkan hati kami untuk diurapi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami dengan firman-Mu saat hari ini Tuhan. Juga demikian juga dengan Kak Yusuf yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan khusus, dengan hikmat dan marifat yang datang dari surga. Sehingga apa yang disampaikan beliau adalah perkataan-perkataan surgawi yang akan membawa iman kami lebih dewasa, lebih mengenal keberadaan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berserah diri. Haleluya, amin. Boleh duduk adik-adik semua. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang ya udah liburan? Iya, asik. Ada yang masih ulangan? Masih ada yang ujian, kasihan. Iya. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tentunya sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang pembangunan tembok Yerusalem. Jadi banyak berkisar tentang kisah Nabi Nehemia. Kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Nehemia 4 ayat 16 sampai 18. Nehemia 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Iya, jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi, ternyata pada waktu membangun itu mereka nggak gampang ya. Ya, sampai yang satu lagi istilahnya pegang alat bangunan, yang satu tangannya pegang pedang. Jadi mereka membangun sekalian berjaga-jaga karena apa? Ada kemungkinan serangan yang terjadi kepada mereka datangnya mendadak. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar juga minggu yang lalu, bahwa memang ada orang-orang yang tidak setuju dengan pembangunan tembok Yerusalem ini kembali. Dan mereka selalu mencari cara bagaimana caranya agar pembangunan ini tidak terjadi. Nah, tetapi ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Karena Tuhan
menyertai perjalanan Nehemia dari awal sampai dengan selesainya nantinya pembangunan ini. Semua yang diharapkan oleh Nehemia terjadi. Jadi Tuhan menyertai dari awal sekali sampai dengan saat ayat yang kita baca ini pun penyertaan Tuhan tiada hentinya Tuhan nyatakan. Nah karena itu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sukses. Dan kita harus tahu bahwa sukses itu asalnya dari Tuhan. Bukan dari apa yang mungkin dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, hanya karena itu saya akan menjadi sukses. Tidak. Tapi terlebih lagi ada turut campur tangan Tuhan yang membuat kita menjadi sukses nantinya. Kalian ada yang sukses menjalani ujian kalian? Ada yang udah terima rapot belum? Belum. Ada yang sudah terima rapot? Bagus gak rapotnya? Ada yang kebakaran? Hah? Ada yang rapotnya kebakaran? Hah? Gak ada ya kayaknya rapot kebakaran sekarang karena biasanya. Hah? Oh iya, yang kan kakak nanya yang sudah dapat rapot. Kalau kamu belum dapat rapot ya gak apa-apa ya. Ya. Ada yang nilainya jelek, ada yang nilainya ini. Kadang-kadang kalian, Kak, aku kan sudah belajar, aku sudah berdoa tapi gak bisa. Ya artinya mungkin belajar kalian kurang tekun, belajar kalian kurang benar, sampai hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau kalian sudah belajar dengan maksimal, belajar dengan baik, terus kemudian berdoa minta penyertaan Tuhan, tentunya Tuhan juga akan memberikan penyertaan dan kalian akan memperoleh hasil yang maksimal dari ujian-ujian yang kalian kerjakan. Ya, sekedar informasi, untuk kalian nanti di rumah bisa dibaca di Nehemia 6 ayat yang ke-15. Bahwa pembangunan ini kira-kira panjangnya itu 4 kilometer. Ya, pembangunan daripada tembok Yerusalem ini adalah 4 kilometer dan dikerjakan dalam waktu 52 hari. Nggak sampai 2 bulan. Panjang loh 4 kilometer itu. Kalau ini sekedar kakak pernah ngitung, kalau perjalanan dari rumah kakak menuju ke tempat ini, itu kurang lebih 3 kilometer. Itu rumah kakak itu di Grogol. Jadi panjangnya bangun tembok dari Grogol sampai dengan ke Pluit diselesaikan dalam waktu 2 bulan kurang. Sesuatu yang luar biasa, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan dari Nehemia yang mengatur orang-orang yang bekerja, tetapi semua karena penyertaan Tuhan. Mengingat apa? Mengingat ketika mereka membangun, mereka harus tetap waspada. Mereka gak membangun dengan 2 tangan, tapi mereka membangun harus pakai 1 tangan. 1 tangan dipakai untuk kerja, ngurusin bangunan, maluin ini dan lain sebagainya, nyiapin adukan semen dan lain sebagainya. Yang satu harus pegang pedang. Masih harus waspada dengan serangan-serangan yang ada di sekitar mereka yang nantinya mungkin akan terjadi. Nah, tapi karena Tuhan yang memampukan mereka, maka semuanya itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya apa? Karena mereka berserah kepada Tuhan, karena mereka minta turut campur tangan Tuhan dalam pembangunan itu. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa sih? Mengandalkan Tuhan itu artinya kita bukan hanya berpegang pada apa yang kita bisa. Oh, saya udah pinter kok, Kak. Saya udah jago. Setiap kali saya latihan itu ulangan harian saya nggak ada satupun yang nggak lewat dari 100. Semuanya 101, 102, 103. Nggak ada ya. Semuanya 100, Kak. Tapi kalau kalian nggak berdoa, kalian nggak mempersiapkan diri dengan baik, ada kalanya ketika kalian merasa kalian sudah mampu, sudah bisa, hari H kalian ujian akhir ternyata jeblok nilainya. Karena apa? Karena kita sombong. Karena kita merasa mampu dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena kita menganggap, oh udah pasti saya bisa. Masa senilai harian saya 100 kemudian ujian akhir saya nggak bisa. Nggak mungkin lah itu, Kak. Nggak ada itu rumusnya dalam hidup saya.
Tapi ternyata ada kan pada kenyataannya. Mungkin kalian pun pernah ngalaminnya. Ya, pernah ngalamin. Sudah dibela-belain belajar dari pulang sekolah sampai jam 12 malam. Belajar, wah diapalin sampai titik komanya apal semua. Sampai mungkin jumlah kata dan jumlah hurufnya apal. Nanti jam 4 bangun lagi, hafalin lagi. Berangkat ke sekolah, dianterin naik mobil, di mobil masih lagi. Begitu ulangan pada lupa semua. Ya, karena apa? Seringkali kita nggak mengandalkan Tuhan lagi. Pada waktu ujian kita udah pasti bisa. Tinggal buka, loh kok ternyata yang dihafalin nggak keluar. Atau ternyata ini semalam aku udah hafal loh, kok ternyata setelah ngadepin ini, ternyata lupa. Gak ngerti jawabannya. Karena kita lupa untuk berdoa. Karena kita lupa untuk menyerahkan dan minta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan waktu kita mengerjakan ujian-ujian tersebut. Nah karena itu dari sekarang kalian belajar. Kakak selalu ingetin perjalanan kalian itu masih sangat panjang. Jadi dari sekarang jangan merasa ataupun membiasakan diri yang tidak baik, dalam artian membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang gak sesuai firman Tuhan, atau membiasakan diri untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tapi belajarlah membiasakan diri untuk mengandalkan Tuhan. Sepinter-pinternya kita, ya kalau tanpa Tuhan, kita gak bisa melakukan apa-apa. Bahkan sampai kalau orang ada ungkapan kan, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat dia pasti akan jatuh juga. Monyet yang pintar gelantungan itu di mana-mana, di sana pernah jatuh nggak? Pernah. Nggak mungkin mereka nggak pernah jatuh, pasti pernah jatuh. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pun akan mengalami hal yang sama. Apa yang kita lakukan ya hanya sementara itu, apa yang kita lakukan ya hanya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kalian untuk punya prestasi yang baik, prestasi yang bagus, prestasi yang menyenangkan hati Tuhan, terlebih lagi juga membanggakan hati kedua orang tua kalian. Caranya apa? Belajar dengan baik. Jangan lupa juga mengandalkan Tuhan, berdoa, berserah sama Tuhan dengan setiap apa yang kalian lakukan. Dengan mengerjakan PR, dengan mungkin kalian ikut kegiatan yang lain, semuanya jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sebagai anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi kalau kita sepanjang jalan kita ini kita nggak mengakui Tuhan sebagai pribadi, sebagai kekuatan, sebagai penolong di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjalani perjalanan kehidupan kita ini yang selalu lurus. Karena berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kalian. Berjalan dengan lurus itu tentunya lurus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan maksudnya. Bukan terus kemudian, kok kalau begitu kalau saya pulang ke rumah jalannya pasti lurus dong Kak pulang dari gereja. Ya kalau pas jalannya lurus, lurus. Kalau pas jalannya belok ya kamu mesti belok. Kalau kamu tetap lurus katanya meluruskan jalan. Ya nabrak, ya kan? Nggak begitu. Tapi Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kalian. Misalkan kalian semua pasti punya cita-cita, betul? Ada yang gak punya cita-cita? Kamu gak punya cita-cita? Masa sih? Oh masih belum, ya. Ada yang cita-citanya jadi dokter. Ada yang cita-citanya jadi pilot. Ada yang cita-citanya apalagi jadi pemain musik lah dan lain sebagainya. Pasti cita-citanya baik. Dan ketika kalian punya cita-cita yang baik, belajar dengan baik, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tuntun kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Pasti tidak ada yang punya cita-cita jadi gelandangan. Ada punya cita-citanya jadi gelandangan?
Saya mau yang di pinggir jalan itu aja deh Kak. Bawa tutup Sprite, cek. Pak, belum makan Pak. Atau bawa kemoceng. Ya, ngelapin mobil-mobil di lampu merah. 2.000 Pak. Nah, gak ada saya rasa. Orang tua kalian pun gak ada yang punya keinginan, biarin anak saya jadi gelandangan aja, gak ada lah ya. Pasti orang tuanya pengen kalian berjalan dengan lebih baik lagi. Supaya apa? Karena orang tua kalian juga pengen kalian hidup dalam perjalanan hidup itu menikmati banyak hal yang indah. Dan semuanya itu akan kita peroleh kalau ketika kita terus berjalan dan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita balik lagi ke kitab Nehemia. Kita kembali ke kitab Nehemia, kita baca di dalam Nehemia 12 ayat yang ke-31. Ayat 31. Nehemia 12 ayat 31. Nehemia 12 ayat 31. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk 2 paduan suara yang besar. Yang satu barak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Ya, nah setelah kalau kita baca ini adalah bagian akhir daripada pembangunan dari tembok Yerusalem. Apa yang mereka lakukan, apa yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu setelah mereka membangun. Tadi dikatakan di ayat yang ke-31, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk 2 paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Jadi setiap kita sudah melihat kebaikan Tuhan, setiap kita menjalani kehidupan kita, kalian pun yang sudah terima rapot, kalaupun rapotnya itu belum memuaskan, tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tetap akui bahwa itu bagian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian. Bukan untuk memberikan hukuman kalau sampai nilai kalian tidak baik. Bukan, tapi untuk mengingatkan kalian bahwa belajar saja itu tidak cukup. Perlu kita berserah sama Tuhan, perlu kalian itu berdoa. Dan setelah nilainya tidak baik, ataupun yang sudah merasa, Kak aku ini sudah doa, sudah belajar, sampai aku ini sudah doa puasa sepanjang ujian. Aku doa puasa, sampai waktu ngerjain itu aku lemes-lemes. Nah itu sudah salah kan. Puasa itu dilakukan jangan sampai terus kemudian membuat kita istilahnya merugikan kita dan kita tidak mendapatkan keuntungan apapun, manfaat dari puasa itu. Kalau kalian ujian ya lakukanlah ujian itu dengan baik. Nanti ada waktunya kalian kalau pengen belajar berpuasa, belajarlah berpuasa sendiri di luar jam-jam ujian kalian. Kecuali memang kalian merasa, oh enggak Kak saya udah terbiasa. Nah itu lain cerita. Tapi buat yang enggak ya jangan terus kemudian akhirnya kita udah puasa segala macam, Tuhan gimana sih? Tuhan gak ngerti ya waktu saya susah. Padahal waktu saya kesulitan itu ya Kak, saya tuh ngitung kancing sambil berdoa loh. Tuhan Yesus tolong yang mana, Tuhan Yesus tolong yang mana, Tuhan Yesus tolong. Waktu pilihan ganda itu Kak, saya sambil berdoa, saya malam Tuhan jatuhkan pada pilihan yang tepat, Tuhan jatuhkan pada pilihan. Ya gak bisa lah. ya. Bukan begitu caranya Tuhan bekerja. Tapi Tuhan akan bekerja ketika kalian benar-benar belajar. Menyerah sepenuhnya sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terus kemudian seperti tadi jangan lupa. Mau kalian dapat nilai baik, mau kalian dapat nilai yang tidak baik. Mengucap syukur itu harus tetap kita lakukan. Mengandalkan Tuhan dan mengakui bahwa perjalanan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang disertai Tuhan. Itu pun harus tetap kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita menikmati berkat dan penyertaan yang lebih lagi daripada yang sudah Tuhan kerjakan terus di dalam kehidupan setiap kita. Kita baca lagi Nehemia 12 masih di pasal yang sama ayat yang ke-42. Nehemia 12 ayat 42. Nehemia 12 ayat 42. Dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohana, Malkia, Elam,
dan Ezer, lalu para penyanyi mendengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahya. Iya, namanya susah-susah ya. Ya, jadi mereka benar-benar menaikkan pujian bukan hanya karena tembok itu berhasil dibangun, tapi tentunya karena mereka di dalam pembangunan itu merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan di dalam perjalanan mereka di dalam membangun tembok ini. Karena diawali dengan sesuatu yang sangat sulit. Nehemia menghadap kepada raja minta, ternyata memang Tuhan buka jalan. Raja kasih kesempatan, boleh silahkan. Perjalanannya yang menuju ke sana, Tuhan membuka jalan dengan adanya orang-orang yang mau membantu. Mempersembahkan, ngasih barang lah ini untuk semua untuk cikal bakal dari pembangunan tembok itu. Sekalipun di tengah-tengah itu kemudian juga muncul golongan orang-orang yang tidak suka dan pengen supaya tembok ini tidak jadi dibangun. Tapi itu tidak pernah membuat Nehemia menjadi takut untuk melangkah, tapi Nehemia tetap melangkah. Nehemia juga terus kemudian di tengah-tengah itu gak nanya kembali sama Tuhan, kok Tuhan kayak begini? Kan katanya Tuhan kasih saya izin, Tuhan kasih saya kesempatan untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh ini. Tapi kenapa justru ada orang-orang yang mau menggagalkan ini? Ini kan berarti Tuhan nggak menyertai saya dong. Tuhan berarti nggak adil dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Nehemia tetap mengucap syukur. Nehemia tetap mengandalkan Tuhan karena Nehemia percaya. Kalaupun ada orang-orang yang berusaha menjegal ataupun membuat berbagai macam cara supaya pembangunan ini tidak berhasil, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan membuka jalan. Dan semuanya itu terbukti dengan terbangunnya tembok Yerusalem dalam waktu yang cukup singkat. Nah, perjalanan kalian juga seperti itu. Ya, perjalanan kehidupan kalian, membangun kehidupan rohani kalian, pengharapan kalian di dalam Tuhan itu jangan dimulai nanti kalau sudah merasa, nanti kalau saya udah ibadah di umum aja Kak, jangan. Justru dimulai dari tempat ini, ketika kalian bersekolah minggu di tempat ini. Bangun iman, bangun kepercayaanmu bahwa di dalam nama Yesus itu ada kekuatan, di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang mampu menuntun langkah perjalanan kehidupan kalian. Bukan hanya hari ini, tapi sampai dengan selama-lamanya. Bahkan mungkin kalian ada yang punya cita-cita sekolah di luar negeri. Ada enggak? Bahkan mungkin ada yang mau berangkat ke luar negeri. Ya, nanti di sana ini akan menjadi bekal karena kultur yang berbeda, teman yang berbeda, situasi yang berbeda bisa membuat pengaruh yang tidak baik sehingga membuat kalian jauh dari Tuhan, membuat kalian tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi justru kalian menjadi orangnya mungkin ketika balik ke sini jadi cuek-cuekan, kalau istilahnya nggak pedulilah dengan ibadah. Jangan. Kalau kita tidak membangun hari ini, kalian gak bangun mulai hari ini, kalian gak menanamkan dalam hati dan pikiran kalian mulai hari ini, bahwa Tuhan itu penting, kehadiran Tuhan dalam hidup kalian itu penting, mengandalkan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kalian, memuji Tuhan itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam situasi apapun, maka kalian gak akan pernah menikmati perjalanan hidup yang disertai Tuhan. Ya. Jadi belajarlah untuk mengandalkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kalian. Sehingga Tuhan akan terus menyertai langkah perjalanan kehidupan kalian. Ayat terakhir dan ayat hafalan. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kemampuan kita, apa yang kita lakukan itu sangat terbatas. Sebagai manusia, kita punya kemampuan terbatas, tenaga kita terbatas. Sekuat-kuatnya orang, ada saatnya orang itu akan mengalami kelemahan. Semampu-mampunya, sepinter-pinternya orang, ada kalanya kepintaran itu tidak terbukti. Karena itu tetap andalkan Tuhan.
yang selalu menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita, dan jangan pernah lupa untuk terus mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita naikkan pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan, kekuatan kita yang terbatas, dan biarlah Tuhan yang tidak terbatas itu yang selalu menyatakan kuasa dan penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saat ku tak berdaya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ajar kami untuk kami terus meletakkan harapan kami dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu sesungguhnya Engkaulah Allah yang akan terus menuntun langkah perjalanan hidup kami ketika kami terus berseru dan berserah hanya kepada Engkau. Karena kami sadar dan percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang sangat mengerti dengan segenap keberadaan hidup kami, dan Engkaulah pribadi yang senantiasa menetapkan langkah-langkah dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan, dan kami akan menikmati berkat yang datangnya daripada Engkau. Hamba selesai berbicara pada saat ini, tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang tidak akan pernah berhenti berbicara dalam kehidupan setiap hati anak-anak-Mu, sehingga setiap anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, mereka akan menikmati tuntunan yang datangnya daripada Engkau. Engkau yang terus menjagai setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka di usia yang masih dini saat ini ya Tuhan, untuk belajar mengandalkan Engkau, untuk mereka belajar senantiasa mengucap syukur dengan semua hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus melihat perjalanan hidup yang disertai oleh Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang gemilang, karena mereka telah belajar mulai saat ini untuk berserah dan hanya mengandalkan Engkau dalam perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka, senantiasa Tuhan tuntun setiap mereka, bahkan mungkin masih ada yang menghadapi ujian Tuhan di minggu-minggu ini. Tuhan juga yang senantiasa memberikan hikmat dan kepandaian yang datangnya daripada Engkau, sehingga mereka senantiasa memperoleh hasil yang maksimal dari setiap ujian yang mereka hadapi ya Bapa. Menyerahkan juga kedua orang tua mereka, memberkati setiap mata pencarian yang mereka kerjakan dengan berkat yang datangnya daripada Engkau, bahkan senantiasa mendidik setiap anak-anak-Mu di dalam iman percaya, di dalam rasa takut dan gentar hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perjalanan pulang menuju ke tempat tujuan kami masing-masing, kami juga serahkan ke dalam tuntunan tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang menibakan di tempat tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun, dan Engkau yang mengumpulkan kami kembali untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Persembahan yang dibawa, Tuhan juga yang memberkati, mengembalikan setiap berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan berkat yang berlipat kali ganda. Bahkan juga untuk aktivitas yang akan sebentar kami kerjakan, Tuhan juga yang turut campur tangan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kami berterima kasih. Ya, Tuhan berkati, silakan duduk kembali.